Baiklah teman-teman, berjumpa lagi dengan saya Sandy Maftalia Vivadilni, mahasiswa Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia Universitas Riau. Nah, kali ini Sandy ingin mengajak teman-teman untuk menilai sebuah pantun yang terdapat pada lagu Melayu yang cukup terkenal. Mungkin teman-teman udah sering dengar lagunya, yaitu adalah lagu Cinda yang sering dinyanyikan oleh Siti Nurhaliza. Sebelum kita masuk pada pembahasannya, kita korek awal dulu yuk pengertian mengenai pantun. Nah, menurut KBBI, pantun sendiri adalah bentuk puisi Indonesia atau Melayu yang memiliki tiap bait atau kuplet yang biasanya terdiri atas 4 baris yang bersaja AB-AB. Awalnya, pantun merupakan satu di antara bentuk dari sastra lisan. Selanjutnya terdapat unsur-unsur pantun yang bakal kita bahas dan kita nilai pada video ini. Yang pertama adanya sampiran, yang mana sampiran merupakan 2 baris awal pada pantun. Selanjutnya ada isi, yang merupakan 2 baris terakhir di dalam pantun tersebut, karena pada dasarnya pantun itu memiliki 4 baris. Nah, sedangkan yang ketiga adalah pola baris. Jadi setiap pantun itu pada satu barisnya memiliki 4-5 kata atau 8-12 suku kata. Selanjutnya kita masuk pada tema pantun. Nah, pada tema pantun ini terdapat 2, yaitu ada tema mayor yang merupakan makna pokok atau yang menjadi dasar dari suatu cerita. Yang kedua adalah tema minor yang merupakan makna tambahan dari suatu cerita tersebut. Selanjutnya kita masuk pada amanat pantun. Nah, di dalam amanat ini yang kita bahas ada pesan tersirat dan ada pesan yang tersurat. Tersirat ini yang tidak diwujudkan dalam pantun tersebut, tapi untuk yang tersurat dia sudah tertulis pada pantunnya. Yang terakhir adalah bait pantun, di mana setiap satu bait itu terdiri dari 4 baris. Langsung aja kita nilai nih pantun dari lagu Cindai yang kita ambil yaitu pada bait kedua. Penilaiannya kita menggunakan sistem satu kebenaran itu menjadi 1 poin. Nah, lirik bait keduanya itu ada mendendam unggas liar di hutan, jalan yang tinggal jangan berliku, di lampu emas cadarnya hutan berbantal lengan. Nah, jadi kita dapat lihat mendendam unggas liar di hutan, jalan termasuk dari sampiran. Kita kasih 1 poin. Untuk baris ketiga dan 4 itu adalah isi. Jadi pantun pada bait kedua ini memiliki 4 baris sesuai ya. Jadi kita kasih untuk baitnya 1, untuk sampiran 1 dan isinya 1. Jadi 3. Kita masuk pada tema. Tema mayornya dia itu menceritakan tentang kesedihan seorang wanita nih yang ternyata cintanya itu bertepuk sebelah tangan. Nah, padahal dia tuh udah sangat-sangat mencintai gitu, tapi sayang banget gak bisa terbalaskan cintanya. Nah, selanjutnya adalah tema minor. Dan di dalam tema minor ini mengungkapkan tentang kesedihan seorang gadis yang meskipun ia bergelimangan harta, bisa apa yang dia mau bisa dikabulkan, tapi untuk masalah cinta, kebahagiaan itu tidak semuanya berkaitan dengan harta, tidak semua berkaitan dengan uang. Jadi ya seperti itu. Kita kasih untuk tema menjadi 2 poin, mayor 1 dan minor 1. Selanjutnya kita masuk pada pola baris. Nah, kita udah uraikan tuh dari baris 1 sampai 4 ternyata terdiri dari 5 sampai 4, enggak ada yang 3 kata. Tapi kenapa kita kasih tetap 4 poin? Karena dia tidak harus 4 kata. Dia kalau 8 sudah termasuk dalam 8 suku kata, dia sudah termasuk ke dalam poin yang benar. Jadi pada pola baris kita memberikan 4 poin. Untuk amanat tersendiri itu ada tersirat. Nah, untuk yang tersirat itu beramanat bahwasannya harta itu bukanlah satu-satunya kunci dari kebahagiaan. Seperti yang tadi kita sudah bahas, kebahagiaan itu tidak harus semuanya berkaitan dengan harta. Yang selanjutnya adalah makna tersurat. Nah, makna tersuratnya tidak jauh beda, tapi yang lebih jelasnya adalah bahkan kekayaan yang belum, kita tuh yang kaya tuh belum tentu bisa membeli sebuah kebahagiaan. Jadi intinya ya gitu, kayak bahagia tuh nggak harus uang
uang dan uang itu nggak bisa beli segala-galanya. Jadi dari bait kedua lagu Cindai ini, dari pantun di dalam lagu Cindai ini kita kasih totalnya menjadi 11 poin. Selanjutnya pada minggu kemarin kan saya ada membahas tuh tentang membuat lirik. Nah, selanjutnya kita bahas juga nih pantun pada keduanya juga kita bahas. Ternyata ada 4 baris, kita kasih 1 poin. Dalam satu bait itu ada 4 baris. Selanjutnya sampiran lengkap, isi lengkap. Oke, masuk ke tema kita ya. Untuk tema mayornya sendiri itu ada kesabaran diri. Kenapa kesabaran diri? Ya kita lihat dari isinya, yaitu desiran angin terus bersilir, awan yang gelap tidaklah tampak. Orang yang tamak jangan disindir, berlapang jiwa mengajak. Jadi ini lebih kayak kita mengajak teman-teman kita yang menurut kita dia kurang baik untuk mengajak ke kebaikan. Nah, lihat nih pada tema minornya tuh, saling mengingatkan sesama saudara. Jadi bukan malah makin menjerumuskan. Ada orang yang jahat, jangan dijahatin balik. Kalau dijahatin balik, kita sama dia nggak ada bedanya. Lanjut kita kasih menjadi 2 poin ya untuk temanya. Lanjut kita ke pola baris. Kita sudah sesuaikan dan ternyata sama, itu menjadi 4 poin. Selanjutnya pada amanat, alhamdulillahnya ada amanat tersirat dan tersuratnya nih guys. Untuk amanat tersiratnya itu ada bersabarlah dalam menghadapi sikap buruk seseorang. Nah, jadi sabar-sabarlah. Seburuk apapun kalau kita sabar, mereka tidak akan bisa mengalahkan kesabaran orang tersebut. Karena pada dasarnya kesabaran itu tidak ada batasnya. Jika ada batasnya berarti masih belum sabar. Selanjutnya untuk makna tersurat adalah ketika kita dipertemukan oleh orang yang kurang baik sikapnya maksudnya, maka ajaklah ia menuju jalan kebaikan. Nah, dari lirik pantun pribadi yang saya buat ini, kita kasih total untuk poin keseluruhannya adalah